Rafiq, silakan. Atau mungkin saya saja ya yang memulai ya. Oh ya, Alvin, baik. Materi saya ini saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube sehingga materi yang kalian belum paham bisa mengulang kembali di sana nanti ya. Jadi nanti kalian bisa mereview atau melihat kembali materi yang sedang diterangkan ini. Seperti itu. Nanti akan saya kirim linknya berupa link YouTube ya. Baik, marilah kita awali dengan berdoa untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kali ini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kalian mungkin bisa mengaktifkan kamera supaya nanti bisa ada interaksi. Dan bisa mengaktifkan suara agar kita bisa berkomunikasi. Ini layar yang saya share sudah tampil tentang materi perakitan komputer. Sudah ya? Baik, materi ini sudah saya kirim di grup. Kalian nanti bisa membuka materinya untuk mengerjakan tugas-tugas nanti yang akan saya berikan. Nah, sekarang silakan disimak materinya ya. Oke, materinya adalah untuk bab yang pertama adalah perakitan komputer. A. Deskripsi. Perakitan komputer adalah salah satu mata pelajaran wajib dasar program keahlian teknik komputer dan informatika. Ini program keahlian teknik komputer dan informatika. Kalau untuk kompetensi keahliannya ini adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini berdasarkan struktur kurikulum mata pelajaran perakitan komputer disampaikan di kelas 10 semester 1 dan semester 2, masing-masing 4 jam pelajaran. Jadi nanti ada 4 jam pelajaran untuk mempelajari materi perakitan komputer. Baik, kita akan langsung menuju ke materi. Ini tujuan akhirnya ya. Setelah mempelajari uraian materi dalam bab pembelajaran kegiatan belajar, diharapkan peserta didik dapat memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan materi perkembangan teknologi komputer, komponen perangkat input dan output tentang komputer, perangkat proses dan media penyimpanan, salah satunya flash disk, hard disk, CD-ROM dan lain-lain itu ya. Kemudian memahami tata letak komponen komputer. Dan yang terakhir ini memahami tentang casing komputer. Nah, di sini ada yang tahu enggak casing komputer itu apa? Ya, PC, tapi bagian yang mana? Mungkin ada yang tahu sebelum saya jelaskan. Casing. Iya, pintar. Jadi bagian luar atau casing itu adalah bagian yang paling keras, paling besar. Dia fungsinya untuk melindungi komponen yang ada di dalamnya. Berikutnya peralatan dan bahan perakitan. Ini kalian juga akan memahami. Terus tempat dan keselamatan kerja. Jadi naruh CPU atau komputer itu ada aturannya sendiri, ditaruh di mana supaya aman dan tidak kena tendang tentunya. Terus prosedur bongkar pasang komputer dan juga nanti konfigurasi BIOS. Jadi konfigurasi BIOS ini sangat penting sekali, biasanya orang awam tidak paham. Jadi yang paham adalah orang yang mempelajari materi tentang perakitan komputer. Dan ini komponen yang paling penting sekali. Karena konfigurasi BIOS gagal, maka kita tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu ya. Baik, ini kompetensi inti, kompetensi dasarnya nanti bisa dibaca sendiri dan kita akan masuk ke materi. Nah, di sini ada cek kemampuan awal. Jadi ini perlu tanya jawab ya. Nomor 1. Sebutkan perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Ini nanti bisa dipelajari nanti. Kita lanjutkan saja. Yang kedua, jelaskan perangkat input dan output. Nah, ini nantinya ya. Yang ketiga, jelaskan perangkat proses. Yang keempat, jelaskan komponen-komponen yang ada pada motherboard. Yang kelima, jelaskan fungsi peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan perakitan komputer.
Nah, dari 5 pertanyaan awal ini mungkin kalian ada yang bisa menjawab salah satunya, silakan. Nanti akan saya beri nilai. Saya akan catat dan akan saya beri nilai. Silakan. Silakan. Mungkin ada yang bisa menjawab untuk cek kemampuan awal. Dan untuk kameranya silakan diaktifkan supaya saya bisa berinteraksi dengan kalian. Ringga, silakan. Dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 mungkin ada yang kamu tahu, silakan. Salah enggak apa-apa, tetap dapat nilai. Kenapa? Enggak ada yang tahu. Nomor 1 enggak tahu. Mungkin nomor 2, jelaskan perangkat input dan output. Kira-kira menurut kamu input itu apa berarti? Perangkat apa? Perangkat input itu. Apa kira-kira? Dapat nilai. Input itu apa kira-kira? Kalau output apa? Kalau output apa? Kalau input tidak tahu, mungkin output tahu. Tidak tahu. Mungkin pertanyaan berikutnya. Perangkat proses kira-kira apa? Coba sebutkan sepengetahuanmu saja, setaumu. Menurut kamu kira-kira apa perangkat proses? Tidak tahu. Oke. Kalau komponen-komponen yang ada pada motherboard, tambah tidak tahu. Baik, berarti ini memang materinya benar-benar untuk kamu ini ya, karena memang harus benar-benar dipelajari. Baik, untuk cek kemampuan awal akan saya jawab sebagian ya. Jadi yang pertama, sebutkan perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Jadi salah satunya, tidak tahu generasi yang keberapa, ini komputer itu masih berukuran seukuran satu kamar kalian. Itu berupa satu unit komputer. Itu dulu. Jadi komputer itu mempunyai ukuran sebesar kamar kalian, kamar tidur kalian itu. Itu ukurannya sebelum tahun 1940. Kemudian daya simpannya sangat kecil sekali, sekitaran 64 KB. Jadi kemampuannya itu sangat kecil sekali. Nyimpen satu lagu saja tidak bisa. Satu lagu MP3 itu tidak bisa. Padahal kalau yang sekarang flash disk itu ada yang bisa sampai nyimpen 1000 lagu, ya kan? Tapi kalau zaman dulu, waduh ini luar biasa besar ukurannya, daya simpannya kecil sekali. Itu untuk yang nomor 1. Yang kedua, jelaskan perangkat input dan output. Perangkat input ini artinya perangkat untuk masukan. Nah, kalau untuk memasukkan, kira-kira memasukkan data, yang pertama ada yang namanya keyboard atau papan ketik. Ya, papan ketik. Kemudian selain keyboard itu ada yang namanya mouse yang dipegang di tangan, digerakkan itu ya, mouse. Atau kalau dalam bahasa Inggris kan artinya tikus ya, berarti bentuknya itu kayak tikus. Itu untuk menggerakkan pointer. Kemudian yang ketiga bisa juga untuk joystick, kemudian touchpad. Kalau ada di laptop itu ya, itu yang biasanya kita menggerakkan
kursor itu kan kita geser-geser itu ya. Yang namanya kita geser-geser itu alatnya namanya adalah touchpad itu ya. Dan lain-lain itu perangkat input. Termasuk juga kamera itu juga perangkat input. Kemudian untuk perangkat output ini adalah keluaran hasil pengolahan dari komputer itu sendiri. Berarti yang pertama ada yang namanya monitor, di mana nanti kita bisa melihat hasil pekerjaan kita atau sedang mengerjakan itu menggunakan di monitor. Kita melihatnya di monitor. Itu adalah perangkat output. Yang kedua, kalau perangkatnya keluarannya berupa print-printan yang ada di kertas itu namanya printer. Itu adalah termasuk alat output atau alat keluaran. Dan juga misalnya kita masang sound, itu kan nanti kita nyetel musik kemudian keluar suara. Itu juga termasuk peralatan output atau perangkat output, yaitu speaker. Itu juga termasuk perangkat output. Kemudian yang ketiga, jelaskan perangkat proses. Nah, perangkat proses ini ada banyak. Yang pertama ada prosesor, kemudian ada RAM, kemudian ada motherboard, kemudian ada hard disk, ada CD-ROM di dalamnya itu semua. Yang keempat itu adalah komponen yang ada pada motherboard. Nah, komponen yang ada pada motherboard ini ada banyak. Yang pertama ada slot prosesor, kemudian slot memori, kemudian ada slot power supply, kemudian ada lagi baterai, ada lagi slot untuk front panel 1 dan lain sebagainya. Kalau nggak salah ada 29 sampai 35. Jadi masing-masing motherboard beda-beda. Ada yang berisi 29 komponen, ada yang berisi sampai 35 komponen. Itu untuk jawaban nomor 4. Yang kelima, ini jelaskan fungsi peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan perakitan komputer. Nah, yang dibutuhkan untuk melakukan perakitan komputer ini yang pertama adalah obeng, ya, obeng, kemudian gelang anti statis supaya tidak tersengat listrik nanti apabila ada jalur listrik yang bocor dan lain-lain nanti juga perlu diperlukan. Berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran. Nah, di sini ya masih ada waktu. Deskripsi. Perakitan komputer merupakan mata pelajaran yang membahas mulai dari perkembangan dari komputer yang ada di dunia mulai dari sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Selain itu juga akan membahas komponen-komponen yang ada pada komputer, baik komponen input, proses maupun output, ya. Kalau komponen input tadi contohnya adalah keyboard, mouse, kamera, itu ya, mikrofon gitu. Kalau perangkat proses itu adalah prosesor, motherboard, RAM, power supply, hard disk, CD-ROM, VGA, VGA card, line card, sound card dan lain-lain. Itu adalah perangkat proses. Untuk perangkat output yang pertama ada monitor, ya. Kalau tampilan layar berupa monitor, tapi kalau berupa suara berarti speaker. Kalau berupa print-printan atau cetakan di kertas itu namanya printer. Nah, itu nanti peralatan outputnya ya. Baik, selain itu juga akan membahas tentang bagaimana melakukan perakitan komputer dari awal sampai dengan komputer dapat digunakan semestinya. Dibuktikan dengan pengolahan data menggunakan sistem operasi GUI dan aplikasi standar. Sistem operasi GUI itu ya salah satu contohnya Windows yang sering kita pakai itu ya. Dan aplikasi standar contohnya Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint itu. Yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari itu. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Silakan. Tidak ada. Berarti penjelasan saya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya. Halo. Baik, saya lanjutkan. Kegiatan belajar menjelaskan tentang aktivitas pembelajaran yang dilakukan siswa, meliputi mempelajari uraian materi, mengerjakan tes formatif, dan tugas atau eksperimen dari proses mengamati sampai menyusun laporan.
Nah, ini materinya ya. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi yang dikenal dengan istilah teknologi informasi. Perkembangan ini dimulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna pada dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet ya. Perkembangan generasi komputer sebelum tahun 1940. Pada era sebelum tahun 1940, penggunaan alat bantu penghitung masih sangat sederhana dan manual. Ini ada alat namanya abacus ya. Saya besar. Nah, seperti ini ya, jelas ya tulisannya ya. 161 saya naikkan 168 supaya lama mudah. Muncul sekitaran 5.000 tahun yang lalu di Asia kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Yang kedua, kalkulator roda numerik. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya, supaya nanti lebih cepat materinya, karena materinya sudah saya share, kalian nanti bisa membacanya, teorinya. Termasuk nanti kalau ada tugas, kalian bisa mengerjakannya. Yang ketiga, kalkulator roda numerik. Yang keempat, kalkulator mekanik. Nah, ini kalkulator mekanik ya. Nah, berikutnya perkembangan generasi komputer setelah tahun 1940. Ini ada namanya komputer generasi pertama ya. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, untuk memproses dan menyimpan data. Alat ini menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Alat ini juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di kawasan sekitarnya. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli dalam menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat, ya. Nah, ini komputer generasi pertama. Jadi kalau dilihat bentuknya itu sebesar kamar ini ya. Ini komputer, tapi kemampuannya sangat kecil sekali. Kemudian komputer generasi kedua. Nah, generasi kedua ini sudah ditandai dengan penemuan transistor, di mana kalau transistor ditemukan, maka semua komponen komputer itu bisa dibentuk lebih kecil, sehingga nanti bentuknya lebih ringkas, tapi kemampuannya lebih besar. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis, ya, sehingga lebih kecil. Alatnya lebih kecil, tidak sebesar ini. Kalau ini kan satu kamar kalian itu masih kurang besar. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Nah, ini ya. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sprayren membuat komputer bernama Large. Nah, mungkin supaya ada interaksi, saya minta kalian untuk membaca. Silakan dilanjutkan yang ini. Saya minta Ringga. Setelah itu nanti Alvin, setelah itu Rafiq, setelah itu Alek. Silakan dibaca materinya. Komputer-komputer ini. Ya.
ya. Radiation California, US Navy Research and Center di Washington DC. Baik. Ya, ganti yang membaca berikutnya yaitu Alvin. Ada Alvin? Silakan dibaca yang warna biru. Alvin. Alvin kemana ini? Silakan Alvin. Atau suara Alvin kecil sekali. Nah, ini suaranya masuk ini sudah. Baik, ditambah. Silakan. Komputer-komputer generasi kedua ini. Silakan. Atau Rafiq. Diasosiasikan, ya. Ya, makasih. Baik, itu tadi perbedaan antara komputer generasi pertama dan generasi kedua, ya. Di mana komputer generasi kedua ini ditandai dengan ditemukannya transistor, digunakannya transistor, sehingga ukurannya jauh lebih kecil dan kecepatannya juga meningkat, serta efektivitas penggunaan listriknya jauh lebih hemat. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga mempunyai komponen yang dapat diasosiasikan atau dicocokkan atau digabungkan dengan komputer pada saat ini, yaitu bisa menghubungkan ke printer, penyimpanan dalam disket. Jadi nanti bisa disimpan di disket, disketnya dibawa ke tempat lain untuk dibuka datanya. Tapi untuk yang sekarang disket sudah tidak laku, ya, karena kalah sama flash disk. Disket itu daya simpannya hanya sekitaran menyimpan satu lagu MP3. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang, flash disk 1 ukuran 64 GB itu dia sudah mampu menyimpan sekitaran 64, berarti 64.000, berarti dikalikan 2, 128.000 lagu, dibandingkan dengan kalau satu disket itu hanya mampu menyimpan satu lagu, padahal ukurannya lebih kecil flash disk. Nah, itulah perbedaannya generasi dulu dengan generasi sekarang. Jadi kalau disket dulu itu menyimpan hanya satu lagu, tapi kalau flash disk yang sekarang ini mampu menyimpan 128.000 lagu. Padahal ukurannya lebih kecil yang flash disk dibandingkan dengan disket. Ya, seperti itu, ya. Jadi setiap perkembangan teknologi selalu ada kemajuan yang diciptakan. Yang ketiga, komputer generasi ketiga, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena sekarang sudah waktunya istirahat selama 15 menit. Baik, itu saja mungkin dari saya, dan untuk tugas saat ini belum ada. Kalian tugasnya hanya membaca dulu sampai di halaman, nah ini, sampai halaman 13. Jadi tugasnya saat ini adalah membaca materinya itu sampai halaman 13. Itu saja, ya, tugasnya, ya. Baik, dari saya cukup sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang waktunya istirahat 15 menit. Mati kurung bro, mati kurung bro. Oh ya, udah dapet tuh, tak pakai takut. Asli. Silakan untuk yang istirahat karena waktunya sudah waktunya istirahat. Sudah, ini sudah bisa diakhiri. Nanti akan ada jam berikutnya 15 menit lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.